Jadi dari 1 tahun lalu gue udah pakai terminal ini namanya terminal Alacrity, dan mungkin aja aplikasi yang ada di terminal gue ini bisa ngebantu development kalian juga biar jadi lebih produktif lagi, oke? Yang pertama yang mungkin bisa membantu kebutuhan kalian di terminal, lu bisa install yang namanya Superfile atau SPF. Kalau gue ketik SPF di terminal, bakal ngebuka sebuah Windows Explorer macam kayak di Windows gitu, tapi ada di terminal. Karena layar kedua gue biasanya itu dipakai untuk kebutuhan buka project lewat terminal, masuk SSH, copy file itu via terminal biasanya di layar kedua. Nah biar sekalian jadi si Windows Explorer-nya atau Finder-nya tuh masuk juga di dalam terminal pakai si Superfile ini. Dan cukup enak ya, lu bisa navigasi berbagai macam hal di sini ya. Contoh pengen ngilangin yang ini disebutnya apa ya? Detailnya lu bisa pencet F gitu. Terus kalau pengen buka ke dalam misalnya ini download, masuk ke dalam download. Kalau lu mau cari sesuatu tinggal pencet /DaVinci misalnya ini ada gitu kan ya. Gua bakal contohin untuk ngehapus salah satunya ya, tinggal dipencet V ya, V sampai modenya mode select. Ini kalau mencet V ada mode browser, ada mode select. Dan ini kalau kalian basicnya udah pernah nyentuh Vim, kayaknya yang ginian itu udah nggak begitu sulit gitu ya. Tapi kalau buat yang belum pernah main Vim, ini bisa jadi alternatif untuk kalian bisa belajar juga mainin hotkey itu kayak gimana di sebuah terminal gitu ya. Ini udah masuk mode select, gue tinggal pencet panah atas di tempat yang mana yang mau gue hapus, misalnya Windows_10.iso ini, pencet Ctrl D, langsung muncul pop up dan kita enter, dia bakal terhapus. Kalau misalkan mau new tab, kita bisa pencet N, dan kalau pengen di close tinggal pencet W, atau mau banyak juga bisa kayak gini. Terus mau pindah-pindah tinggal pencet tab aja. Mau ngilangin yang mana juga tinggal W, ya pokoknya enak lah di sini ya. Terus kalau pengen pindah lagi ke sidebar, lu bisa pencet S, dan bahkan bisa lihat foto juga. Ada juga foto, cuma fotonya nggak begitu bagus looksnya gitu, kayak jelek gambarnya, wajar sih di terminal ya. Ya at least kita bisa ngelihat dulu apa isi dari file tersebut. Dan kalau misalkan pengen copy paste gitu ya lu juga bisa ya, sama tinggal masuk mode select, terus lu pilih yang mana misalnya yang mau di copy. Ini misalnya ya, kita bakal copy, tinggal pencet Ctrl C dan kita paste di sini Ctrl V, langsung muncul ada 2 biji. Atau mau dihapus salah satunya ya lu tinggal kayak tadi lagi tapi Ctrl D, lu enter, kehapus gitu. Cek aja linknya di deskripsi untuk masuk ke GitHub-nya Superfile. Terus yang kedua, ini standar sih untuk ngelihat proses yang terjadi di laptop kita atau di PC kita, namanya BitTop. Sama kayak di Linux tuh Httop ya, mirip BitTop tapi lebih kayak banyak detailnya dan bisa pakai kursor juga di sini. Lu bisa lihat proses yang terjadi. Misalnya WhatsApp, lu bisa enter, terus lu bisa lihat status-statusnya gitulah ya. Ini core kita, CPU-nya tuh ada berapa biji, 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 kayak gitu. Terus ada apa lagi ya? Ini baterai juga kelihatan di sini, waktu dan seterusnya. Dan juga ini bisa di setting layoutnya. Bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak gini, terserah kalian lah, lumayan. Dan biasanya di setiap penginstalan pertama kali sistem operasi macam kayak Linux, gue selalu menginstal BitTop. Nah berhubungan BitTop juga masih masuk ke area-area aplikasi standar yang mesti ada ketika pertama kali nginstal sistem operasi Unix kayak gini, itu lu juga harus install yang namanya Fastfetch. Kalau dulu tuh biasanya pada pakai NeoFetch kan ya. Nah tapi di beberapa bulan terakhir gue coba NeoFetch, kayak ada warning apa gitu, jadi gue pindah ke Fastfetch. Dan sama aja sih, ini lebih ke memunculkan informasi dari device kita, laptop atau komputer ya. Kayak di sini kernelnya, uptime-nya atau nyalanya si laptop tuh berapa lama. Terus juga berbagai macam detail lainnya tersedia di sini. CPU, GPU, memori, swap disk, dan semuanya. Yang berikutnya adalah OHA. Nah, OHA ini biasa gue pakai untuk ngetes website. Kalau misalkan gue udah beres ngerilis website ke staging server, gue biasa melakukan tes dulu pakai OHA. Misal contoh ini nih ya, gue bakal coba tes ke flash.cuidron.id. Ini website staging gue. Kalau kita coba tes dengan jumlah request 5000 dan concurrent 1000, kalau kita enter nanti bakal muncul sebuah statistik gitu tentang website kita responnya kayak gimana ketika dilakukan testing ini. Nah ini adalah summary-nya ketika kita gunakan OHA untuk mengirim request sebanyak 5000 dan juga concurrent 1000 ke URL flash.cuidron.id, mendapatkan 7,8 second total time-nya, dan juga ada request per second-nya sekian. Terus ada respon time histogram, kalian bisa lihat sendiri di sini.
Ada juga response time distribution, satu squad 200 atau sukses ya. Artinya dari 5.000 request, 4.243-nya berhasil, dan yang gagal itu 757, too many open file, error, ya mungkin keblok karena rate limit ataupun kapasitas servernya yang enggak kuat gitu untuk handle 5.000 request. Dan kalau pengen tahu lebih dalam seputar OHA, kalian bisa baca sendiri, dokumentasinya ada di GitHub-nya OHA atau link di deskripsi. Yang berikutnya yang cukup kepake adalah posting. Jadi posting ini semacam Postman tapi ada di terminal. Dan mungkin kalian juga butuh sih. Karena kalau kalian sering buka terminal juga, buka VS Code lewat terminal atau bahkan ngoding di terminal pakai Vim, Nvim, Neovim, kalian butuh posting sih. Ini karena menurut gua lebih cepet aja kalau kita mau melakukan testing endpoint API. Jadi kayak Postman purchase lah. Contoh di sini gua udah punya template atau collection ya yang udah pernah gua pakai. Misalnya kita mau ngeposting ke endpoint ini. API RESTful API Dev Object, ini dummy API yang gratisan dari Google ya. Bodinya kita bisa masukin, dan ini bisa diklik juga pakai mouse, ada query, out, dan seterusnya, sama kayak Postman gitu. Bodinya masuk sebagai raw JSON, dan ada opsi untuk kalian pilih mau form data atau mau raw atau mau non, nggak pakai. Header pun kalian bisa masukin ke sini. Nama headernya apa, misalnya authorization, value-nya apa, BRIR token, value-nya apa, kayak gitu. Dan tinggal kita pencet send, langsung muncul resultnya di sini, sama kayak Postman tapi di terminal. Gokil sekali. Ini adalah posting. Kalian bisa cek linknya di deskripsi dan langsung install aja sekarang. Dan tersedia lengkap ya metodenya, kayak put, delete, patch, head, option, get, semuanya ada. Dan gue juga udah coba-coba, beberapanya gue masukin ke collection, hasil pengetesannya gitu ya untuk video ini. Ini untuk yang getnya langsung muncul juga data semua, dan kalian bisa save sama seperti Postman, masuk ke dalam collection. Jadi di sini udah list project kalian gitu lah. Nggak perlu login, nggak perlu apa, ini udah langsung di terminal, enak. Yang berikutnya yang cukup sederhana, ada namanya BAT. Nah, jadi BAT ini sama kayak chat kalau di Linux ya, untuk munculin list isian, bukan munculin list, untuk munculin isian dari sebuah file yang mungkin isinya teks lah begitu. Contoh ini nih. Ini konfigurasi file.zshrc yang isinya adalah full text kayak gini. Kalau pakai chat itu kayak gimana? Kalau chat kayak gini. Ini chat kayak nggak enak dibaca, nggak enak dilihat, nggak tahu juga nomor-nomornya berapa. Kalau pakai BAT itu lebih enak gitu. Atau kalian bisa pakai Vim, Nvim juga ya. Itu mah udah nggak perlu dibahas lah ya. Udah pasti mereka tahu sendiri terminalnya harus diapain. Yang berikutnya ada FZF. Ini jarang gua pakai juga sebenarnya sih, karena udah bisa pakai yang tadi ya, pakai superfile. Tapi kalau FZF ini bisa lebih spesifik pencariannya. Misal di sini gue pengen mencari file yang TTF ekstensinya, atau apa ya, TTF, PDF misalnya. Ini kan ada banyak PDF ya. Tapi ada juga yang .txt. Nah, gue pengen bener-bener murni yang PDF doang ujungnya. Gue tambahin $, udah langsung terseleksi lagi semuanya PDF doang. Nah, terus misalnya kita mau gabungin lagi pencariannya, contoh di sini biar banyak nih. Ketika gua buka FZF ini kan langsung banyak banget nih semua yang ada di PC gua. Terus gua misalnya mencari .js doang. Ya lu bisa kasih .js di akhirnya doang, .js. Tapi jangan termasuk yang di dalam folder cache misalnya. Ya lu bisa tambahin kayak macam gini. Cache. Nah, ini muncul semua file.js tanpa yang ada di folder cache. Jadi folder cache nggak akan masuk nih, nggak akan ada di list ini. Tapi kalau gua pribadi jarang pakai FZF. Tapi mungkin aja bisa berguna juga buat kalian. Nah, ini terakhir ya. Yang terakhir ini mungkin bisa kalian pakai juga. Namanya Search. Jadi ada di Mac, ada di Linux. Nggak tahu kalau di Windows. Lu bisa melakukan pencarian semacam, atau bahkan ngeplay sesuatu di Spotify langsung gitu, kayak S-P Spotify Bernadia, ntar bakal ke open Spotify-nya langsung. Dan ini Bernadianya muncul gitu, tinggal kalian play. Jadi nggak perlu ketik-ketik di Spotify-nya. Jadi harusnya kan tahapannya berapa kali gitu, tapi kalau pakai ini ya bisa jadi 1 kali, terlebih kalau terminalnya udah kebuka. Atau misalnya untuk membuka YouTube juga bisa kayak gini, SYT De Afrizal, ntar bakal kebuka otomatis YouTube gua De Afrizal ini ya kan. Terus juga bisa searching di Google, udah pasti S-P providernya apa, misalnya Google atau Quora, mau apa terserah kalian. Quora, how to business misalnya gitu ya. Ntar langsung ke Quora tuh.
Tapi harus login dulu, tae dah. Bisa juga dipakai belanja di Amazon, Esmin Pay Amazon gitu ya. Misalnya cari kamera Sony. Ntar bakal masuk ke sini langsung, kan gokil dari terminal aja gitu kurang lebih ya. Dan semoga saja ini bisa bermanfaat buat kalian. Mungkin ada yang mau coba-coba dan ternyata kepake, ya bagus kalau begitu mah. Dari gua kayak gitu aja. Mungkin kalian punya aplikasi di terminal kalian sendiri yang cukup menarik dan bisa di-share, masukin aja ke kolom komentar, nanti gua bakal cobain juga. Dan sebenarnya di terminal gue juga masih ada barang-barang lainnya, tapi kayaknya terlalu kepanjangan kalau dibahas semuanya, macam kayak ZSH-nya, setupnya, yang gitu-gitu, kayak belum pernah gua bikin juga. Mungkin next video kalau kalian berminat untuk menyamakan terminalnya sama kayak gua, masukin aja langsung ke kolom komentar. Gua De Afrizal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.